Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ibadatul haji, ibadah haji. Gimana kita berhaji, apa syarat untuk melakukan ibadah haji. Tapi ini hanya sekedar mukadimah saja. Nanti untuk pembahasan berikutnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Nah, yang pertama, secara definisi haji menurut bahasa adalah al-qasdu atau ziyarah. Qasdu itu keinginan untuk pergi ataupun tujuan, itu namanya qasdu. Atau ziarah itu bepergian atau berkunjung. Nah, secara istilah haji ialah sengaja berkunjung ke Baitullah, yaitu Ka'bah, dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan rangkaian manasik haji sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam waktu tertentu dan dengan cara tertentu pula. Jadi kita tidak bisa melakukan ibadah haji kapanpun karena semuanya waktu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan juga oleh Rasulullah SAW. Kemudian tata caranya manasikul haji di situ juga sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui sabda Rasulullah SAW, "Khudhu anni manasikakum." Jadi kita untuk manasik haji kita mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya dasar hukum haji. Nah, dasar hukum haji. Haji itu ini apa sih? Nah, di sini an Abi Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaum Ramadan. Jadi Islam itu dibangun dari 5 bangunan. Yang pertama dari 5 dasar. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, dan mendirikan salat dan membayar zakat, wa hajjul bait, kemudian berhaji, wa shaum Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Yang muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Jadi puasa Ramadan, berhaji, kemudian puasa. Nah, di sini haji adalah salah satu dasar atau salah satu rukun Islam. Ketika kita sudah mengikrarkan diri kita sebagai seorang muslim, tentunya kita wajib untuk berhaji dengan syarat ketika kita sudah mampu. Nanti insya Allah kita akan membahas tentang syurutul haji, syarat haji. Nah, ini adalah dasar hukum. Kemudian hadis yang kedua, hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nas qad faradallahu alaikum al-hajj fahajju. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, wahai sekalian manusia, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian untuk berhaji, maka berhajilah. Faqala rajulun aqulu amin ya Rasulullah. Kemudian ada seorang laki-laki berdiri dan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun? Kemudian fasakata hatta qalaha thalathan. Nah, Nabi diam. Kemudian laki-laki ini mengulang-ulang sampai 3 kali. Ya. Tadi bertanya tentang apakah haji itu setiap tahun ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Faqala Rasulullah SAW, "Law qultu na'am la wajabat." Kalau seandainya aku berkata iya, pasti itu akan diwajibkan dan itu akan memberatkan kita. Ya. Jadi dari sini bisa kita ambil dasar hukum bahwasanya haji itu hanya wajib 1 kali seumur hidup. Dan terus bagaimana ya Ustaz yang setiap tahun haji? Nah, setiap tahun haji 2 tahun sekali haji. Nah, itu haji berikutnya dihitung sebagai ibadah sunnah. Ya, yang karena yang wajib adalah yang pertama. Kemudian ini adalah dasar hukum haji. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya terjadinya keberatan-keberatan itu adalah karena banyaknya kita
bertanya. Kalau seandainya perkara itu sudah jelas, itu nggak usah ditanyakan, karena itu bisa jadi akan memberatkan. Nah, selanjutnya syarat haji. Ya, syarat haji. Apa sih syarat haji? Kapan kita wajib untuk melakukan ibadah haji? Yang pertama adalah syaratnya harus Islam. Nah, Islam. Kemudian yang kedua adalah balik. Bagaimana kalau anak kecil haji boleh nggak? Nah, suatu ketika ada seorang sahabat perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau perempuan ini menggendong seorang anak, kemudian mengangkatnya seraya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, alaihi hajj, apakah ketika dia sudah haji dia juga mendapatkan pahala haji? Maka Rasulullah menjawab, na'am alaihi hajj, iya, dia mendapatkan pahala haji, akan tetapi haji itu tidak menggugurkan, meskipun ini masih perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bahwasanya ketika kita masih kecil hajinya itu tidak menggugurkan kewajiban kita untuk melakukan ibadah haji dalam seumur hidup sekali, karena di sini syaratnya adalah harus balik, kemudian berakal, ya, berakal, jadi akal sehatnya. Gimana orang gila mau haji? Nah, kalau di sana masih mungkin ya nyasar gitu, tapi kalau di Indonesia gimana orang gila mau haji? Kan kita susah, kita masih ngurus paspor, ngurus visa dan lain sebagainya, daftar dulu ke lembaga yang memegang dana haji dan lain sebagainya. Maka di sini disyaratkan untuk berakal sehat. Dan Rasulullah SAW juga mengecualikan bahwasanya rafi'al qalam an thalatha. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan kepada 3 golongan, yaitu yang pertama adalah orang yang tertidur sampai dia bangun, orang yang gila sampai dia waras, kemudian yang anak kecil sampai dia balik. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah merdeka. Merdeka di sini berarti tidak budak. Ya, kalau zaman dulu kan masih ada budak. Budak itu semuanya di tangan majikannya. Kalau majikannya tidak mengizinkan, tidak boleh. Nah, jadi ketika dia masih budak, di situ tidak ada kewajiban untuk haji. Tapi sekarang sudah tidak ada budak. Nah, berarti bisa dalam kategori dia merdeka, artinya tidak dalam penjara, tidak dalam dan lain sebagainya. Kemudian mampu. Nah, kategori mampu istita'ah di sini kan, man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang memiliki keistita'ahan, kemampuan untuk melakukan haji. Nah, di sini para ulama menyebutkan bahwasanya kategori mampu di situ ada tiga kategori. Yang pertama adalah memiliki bekal. Jadi memiliki bekal yang cukup. Maksudnya bekal yang cukup adalah ketika misalnya saya sebagai kepala rumah tangga ingin melakukan haji, itu ahlu baitnya, orang-orang yang dia tinggalkan di rumah ketika dia pergi berhaji, itu semuanya harus tercukupi. Semuanya harus tercukupi, pangan ada, semuanya ada. Jadi tidak terlantar misalnya seperti itu. Itu yang dinamakan cukup bekal. Jadi yang di rumah tercukupi dari dia pergi sampai dia pulang lagi. Itu namanya memiliki bekal. Kemudian aman dalam perjalanan. Nah, kalau sekarang insya Allah lebih aman ya. Kita semuanya insya Allah terjamin ya. Kalau dalam perjalanan, kalau dulu kan enggak, kalau dulu orang dulu naik onta, jalan kaki dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan udah naik pesawat cepat. Nah, itu syarat istita'ah adalah aman dalam perjalanan. Bisa jadi kita harus punya paspor, visa dan lain sebagainya. Itu menjadi syarat. Kemudian sehat badannya sehat, tidak penyakitan, tidak mempunyai penyakit dan lain sebagainya yang memberatkan. Itu jadi syarat wajib. Kalau dia sakit, dia tidak bisa berangkat, ya tidak wajib atas dia. Kemudian yang terakhir syaratnya adalah khusus untuk wanita harus ada mahramnya, harus ada yang mendampingi, Misalnya kalau istri harus ada suaminya. Kalau misalnya nggak ada suaminya, ada anaknya laki-laki yang mendampingi. Nah, yang sering terjadi di masyarakat kita, kenapa itu bisa seorang wanita bisa berangkat haji sendiri, tidak ditemani, maksudnya tidak ditemani kerabatnya, tidak ditemani suaminya, tidak ditemani anaknya, kakaknya, dan mahram-mahramnya lain. Nah, ternyata ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya
antara wanita satu dengan wanita yang lainnya itu adalah mahram. Jadi dia boleh bersentuhan, dia boleh melihat aurat dan lain sebagainya meskipun ada batasannya ya. Jadi ketika wanita itu berangkat pergi berhaji karena dia orang banyak, nah teman-temannya inilah masuk dalam kategori mahramnya, maka itu diperbolehkan. Makanya ketika kita di Indonesia menemui bahwasanya ada ibu-ibu berangkat haji sendiri, berangkat umroh sendiri dan lain sebagainya. Nah itu salah satu pendapat ulama meskipun dalam mazhab yang lain atau ulama yang lain tidak membolehkan. Wallahu taala alam bishawab. Nah itu sedikit yang Ustaz sampaikan tentang masalah haji. Nanti kita insya Allah di pertemuan berikutnya akan membahas tentang rukun haji. Wallahu taala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.